Bab 733 banding 733. Aku ingin memesan satu pil Tiger tingkat 6. Aku ingin memesan satu pil kebon roh jantung kudus. Aku ingin memesan di muka. Bahkan seniman bela diri Boundless Realm tidak lagi bisa tetap tenang ketika mereka melihat begitu banyak pil obat transenden. Pil obat tingkat transenden, apa artinya ini? Ini adalah jaminan. Jaminan bahwa pil obat ini mampu mencapai batas kemanjuran obat. Di depan pil obat tingkat transenden, tidak ada yang bisa menjaga ketenangan. Untuk sesaat, seluruh paviliun obat harum jatuh ke dalam kekacauan. Di sini, di bawah sana, semua seniman bela diri Boundless Realm ingin memesan prapil tier 6 obat. Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, jangan tergesa-gesa. Kalau tidak, kami benar-benar tidak akan menerima permintaan Anda. Mereka dengan niat, pergi ke sana untuk berbaris dan mendaftar. Batch pertama hanya menerima prapesanan dari 100 pelanggan. Bawa obat-obatan roh dan formula pil ke paviliun obat harum dalam waktu 3 hari. Setengah bulan kemudian, paviliun obat harum akan mengirimkan batch pil obat ini bersama-sama, dan kami akan menerima pesanan untuk batch kedua orang pada saat itu. Semua orang yakin, sebelumnya, saya katakan bahwa yang terendah adalah pil obat tingkat tinggi. Sebenarnya, mayoritas harus semua kelas atas, bahkan mungkin kelas atas. Sedangkan untuk tingkat tinggi, harus lebih rendah. Jika kita benar-benar hanya dapat memperbaiki pil obat bermutu tinggi, semuanya, tolong jangan pikirkan. Petik 2. Setelah kata-kata ini diucapkan, para seniman bela diri realem tanpa batas berteriak satu demi satu dalam terburu-buru gila untuk menjadi yang pertama dan berbaris di satu sisi. Kata-kata Ye Yuan membuat masing-masing dan setiap dari mereka bahkan lebih luar biasa senang. Kemungkinan tingkat tinggi sangat rendah, dengan mayoritas tingkat tinggi, bahkan mungkin tingkat tinggi. Janji semacam ini sudah cukup untuk membuat semua seniman bela diri menjadi gila. Ketika He Suming melihat adegan ini, wajahnya langsung menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Ye Yuan, kamu membual begitu banyak, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Jika kamu tidak bisa menyerahkan pil obat setengah bulan kemudian, aku akan melihat wajah apa kamu masih harus memiliki pijakan di Ancient Opulence Street. Petik 2. Dalam pandangan He Suming, Ye Yuan benar-benar menamparkan wajahnya sendiri agar terlihat mengesankan. Para leluhur alkimia yang hadir ini semua adalah tokoh yang sangat tangguh. Tetapi belum pernah ada orang yang berani membuat janji semacam ini sebelumnya. Seorang penguasa alkimia kecil yang lemah sebenarnya merajalela sejauh itu. Janji semacam ini hanya menamparkan wajah para leluhur alkimia ini. Orang harus tahu bahwa pil obat yang bermutu tinggi dan yang terpenting pada dasarnya harus bergantung pada keberuntungan. Terutama pil obat transenden tingkat, kemungkinan muncul sudah mendekati nol. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa kemungkinan obat bermutu tinggi sangat rendah, sementara mayoritasnya adalah pil obat bermutu tinggi. Di mana janji semacam ini menempatkan mereka, leluhur alkimia ini. Untuk berani membuat janji semacam ini, sepertinya paviliun obat harum benar-benar memiliki orang yang mampu membantunya. Aku ingin tahu apakah pemilik Ye dapat mengundangnya keluar atau tidak membiarkan semua orang memperluas pengetahuan kita. Sukide serius tidak tahan dengan itu dan bersuara. Ye Yuan berkata, aku sudah mengatakan bahwa dia tidak ada hari ini. Apakah kamu tidak menempatkan orang di tempat di sini? Selain itu, bagaimana seorang alkemis yang bisa dengan santai memperbaiki pil obat tingkat tinggi menjadi sampah seperti kalian dapat bertemu kapan saja Anda inginkan? Petik 2. Tiba-tiba, kata-kata Ye Yuan menjadi sangat tajam, langsung membuat kelompok leluhur alkimia ini menjadi sampah. Kamu, sombong, benar-benar terlalu sombong. Alkimia sovereign kecil yang sangat kecil benar-benar berani untuk membuat pernyataan kurang ajar kepada leluhur alkimia. Jika kita, leluhur alkimia ini, adalah sampah, lalu apa yang kamu lakukan? Mungkinkah itu membudidayakan sampai hari ini? Kamu tidak. Bahkan tidak tahu urutan kekuasaan belum sempurna. Petik 2. Sukide adalah yang pertama bereaksi dan langsung tersedak oleh Ye Yuan. Peringkat alkemis sangat ketat. Ketika alkemis tingkat rendah melihat alkemis tingkat tinggi, bagi mereka untuk bertindak dengan tingkah laku murid juga sangat umum terlihat. Alkemis adalah pekerjaan yang sepenuhnya bergantung pada akumulasi, pengalaman, dan pengetahuan yang diperoleh. Semua ini membutuhkan waktu untuk membawa kesuksesan. Bagi para alkemis yang ingin melompati kerajaan dan mengalahkan lawan mereka, itu jauh lebih sulit daripada seniman bela diri. Jadi dalam kondisi normal, bahkan di ranah yang sama, antara peringkat awal, peringkat menengah, dan peringkat tinggi, ada kesenjangan yang sangat besar juga.
Eksistensi menantang surga seperti Ye Yuan benar-benar dalam minoritas. Tentu saja, jika seorang alkemis dapat mengakui seorang kaisar alkimia di tingkat Ye Yuan sebagai tuan, titik awal mereka secara alami jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para alkemis biasa ini. Hanya pada saat itu, apakah ada kemungkinan untuk menyeberang wilayah ke pertempuran? Ye Yuan berkata dengan angkuh, aku hanya menghormati yang kuat. Kekuatanmu terlalu lemah. Di mataku, ini benar-benar sampah. Mengapa aku harus menghormati kalian semua? Lagi pula, kalian semua jelas di sini untuk menantang dojo. Masih ingin berbicara tentang mematuk pesanan dengan saya. Tidakkah Anda menganggapnya menggelikan? Petik 2. Bagus bagus bagus. Kata-kata Ye Yuan benar-benar membuat Sukide marah. Dia mengucapkan 3 kebaikan berturut-turut, menggertakkan giginya dengan kebencian, dan berkata, penguasa alkimia kecil yang sangat kecil benar-benar berani mengucapkan ocehan liar. Saya ingin melihat kemampuan apa yang harus Anda berani panggil kami, sekelompok pusat kekuatan leluhur alkimia, sampah. Membual membutuhkan keberanian untuk membanggakan. Berani bersaing atau tidak? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan menghina, bersaing dengan sekelompok sampah seperti kalian, kamu belum cukup berkualitas. Hahaha, siapa yang tidak tahu bagaimana berbicara besar? Kamu mengatakan ini, apakah itu kebobolan? Sukide berkata sambil tertawa besar. Kebobolan. Kamu terlalu banyak berpikir. Yang ku maksud adalah levelmu hanya cocok untuk bertarung dengan murid-muridku. Rendong, Ruyan, kemarilah. Rendong dan Xiao Ruyan membeku ketika mereka mendengar itu. Mereka juga tidak berharap dipanggil oleh Ye Yuan saat ini, tiba di sisi Ye Yuan dengan kosong. Melihat adegan ini, wajah Sukide menjadi hijau. Tapi Ye Yuan tidak peduli dengan ekspresinya. Dia menginstruksikan keduanya, kalian berdua, mendidik mereka dengan baik apa yang disebut alkemis. Meskipun keduanya mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang sangat lama dan tahu bahwa kekuatan Ye Yuan luar biasa, berurusan dengan leluhur alkimia ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi untuk membiarkan mereka melakukannya, mereka agak gelisah. Tetapi di depan begitu banyak orang, mereka juga tidak bisa menyerah. Mereka hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka dan berkata, ya, Tuan. Dengan ini, banyak orang tidak bisa menahannya dan langsung tertawa. Qian Er tidak bisa menahan tawa, seluruh orangnya gemetar dengan tawa, dan berkata kepada Penatua Duan di samping dengan suara rendah, Ye Yuan ini benar-benar terlalu buruk. Bahkan untuk bisa datang dengan gerakan buruk semacam ini. Dia tidak pergi sendiri tetapi membiarkan 2 muridnya naik. Membuat 2 raja alkimia bersaing dengan leluhur alkimia, bahkan jika mereka kalah, Sukide mungkin akan mendapatkan bau busuk di seluruh dirinya juga. Petik 2. Penatua Duan menggelengkan kepalanya juga dan berkata sambil tertawa, bocah ini memang mengolok-olok. Tapi ini sangat praktis. Dengan ini, Sukide dikecam dengan kejam tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Sukide marah sampai dadanya bagai embusan kepulan. Hanya setelah beberapa waktu, dia menarik napas dan berkata dengan marah, Ye Yuan, kau menggertak orang lain terlalu jauh. Kau membiarkan 2 bayi Raja Alkimia Realem bersaing dengan orang tua ini menghina orang tua ini astaga. Alkimia Seinhei, aku merekomendasikan untuk menggabungkan semua perusahaan dagang di seluruh kota dan memboikot paviliun obat harum ini. Petik 2. He Suming juga tidak berharap bahwa Ye Yuan akan datang dengan pukulan rendah seperti ini. Tapi di luar amarahnya saat ini, dia agak dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa setelahnya. Jika itu dia memprovokasi Ye Yuan sekarang, mungkin akan lebih canggung saat ini, kan? Namanya yang termasyur hampir hancur di tangan ini. Mendengar Sukide berkata demikian, He Suming segera menjawab, Ye Yuan, kau terlalu merendahkan diri. Untuk benar-benar menghina senior seperti ini. Hari ini, aku. He Suming belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Ye Yuan dengan kasar. Ye Yuan berkata, Alchemist Seinhei, Ye Yuan ini tidak memiliki niat bercanda. Bukankah kalian semua di sini untuk menantang dojo? Aku akan memberimu kesempatan ini hari ini. Mari kita bersaing untuk 3 putaran, bagaimana dengan itu? Petik 2. Bab 734. Oh, bersaing selama 3 putaran. Bagaimana cara bersaing? He Suming bertanya dengan agak tertarik. Terserah kamu untuk mengambil. Mari kita serang tentara melawan tentara, umum melawan umum. Kamu bersaing dengan saya. Kemudian pilih 2 di antara sampah ini leluhur alkimia untuk bersaing dengan murid-murid saya. Ye Yuan berkata dengan sangat acuh tak acuh. Hanya dia yang acuh tak acuh. Yang lain tidak tenang. Seorang alkimia berdaulat memimpin Raja Alkimia untuk menantang seorang alkimia Sein membawa 2 leluhur alkimia.
Pang ini tidak lembut di kepala, kan? Lebih penting lagi, Ye Yuan benar-benar menyerahkan inisiatif kepada He Suming, memungkinkannya untuk memilih acara. Jika He Suming memilih apa yang bisa ia lakukan untuk berkompetisi, bukankah ini melonggarkan kepalanya bagi orang untuk memotong? Haha, Ye Yuan, aku tahu bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan. Tapi kamu membuat cahaya pahlawan di bawah langit seperti ini akan sangat merugikanmu. Atau mungkin, kamu ingin menggunakan metode semacam ini untuk membuat saya memiliki keraguan tentang reputasi dan melepaskanmu hari ini. He Suming berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, kamu terlalu berpikir. Bagaimana dengan ini? Karena ini adalah kompetisi, maka mari kita tambahkan beberapa taruhan, bagaimana itu? He Suming sedikit terkejut, berpikir dalam hati, bisakah bocah ini nyata? Taruhan apa? Jika aku kalah, paviliun obat harum adalah milikmu. Kamu kalah, beri aku 100.000 poin prestasi. Kesepakatan ini, itu pasti menang tanpa kehilangan apapun untukmu. Bagaimana? Berani berkompetisi atau tidak? Ye Yuan berkata langsung. Qian Er menjadi cemas ketika dia mendengar dan buru-buru berkata, tidak mungkin. Persaingan seperti ini tidak adil dalam dirinya sendiri. Ye Yuan, kamu terlalu banyak memperlakukan permainan anak-anak seperti ini. He Suming tertawa keras dan berkata, hahaha, Ye Yuan, sepertinya bahkan bangsamu sendiri tidak optimis tentangmu. Ye Yuan benar-benar mengabaikan Qian Er dan berkata kepada He Suming, tidak masalah. Aku punya keputusan akhir di sini. Bagus, karena sudah dikatakan sampai seperti ini, jika aku masih tidak setuju, bukankah itu akan membiarkan para pahlawan dunia mengejek? Tapi dua pihak kita bersaing, tidak mungkin masing-masing pihak percaya bahwa mereka benar, bahwa kedua belah pihak memiliki kelebihan mereka. Harus menemukan seseorang untuk memimpin, kan? Kata He Suming. Aku akan memimpin, bagaimana itu? Suara yang dalam dan kuat tiba-tiba terdengar di kerumunan. Semua orang melihat dari mana suara itu berasal, dan mereka melihat seorang pria paruh baya mengenakan pakaian bagus mencuat. Dia bahkan membawa seorang petugas di sampingnya, tapi Ye Yuan mengakui bahwa dia justru komandan kepala pasukan penjaga kota, Luo Fang. Sosok yang bisa membuat Luo Fang ikut sebagai pelayan, identitasnya juga jelas. City Lord yang mulia, Kak, kenapa kamu datang? He Suming berkata dengan heran. Orang ini tepatnya adalah penguasa kota opulensi kota kuno, Ying Tianya. Ye Yuan telah mendengar tentang Jun Tianyu yang menyebutkan orang ini sebelumnya. Bahkan penilaian Jun Tianyu yang tinggi dan bangga atas Ying Tianya juga sangat tinggi. Jika mengatakan masih ada orang yang Jun Tianyu khawatirkan di kota kekayaan kuno ini, hanya ada Ying Tianya ini. Ying Tianya berjalan perlahan dari kerumunan, membawa bantalan yang unik dari penguasa, dan berkata dengan senyum tipis, Ying ini mendengar bahwa Master Ye baru saja muncul di kota, dan bahkan membuka toko obat di Ancient Opulence Street, jadi saya datang untuk melihat secara mendadak. Tapi saya tidak berharap bahwa Alkimia Sein dia benar-benar bersaing dengan Master Ye di sini. Saya ingin tahu apakah Ying ini memiliki kualifikasi untuk mengambil posisi orang yang memimpin lebih. Dia Suming buru-buru berkata, City Lord yang mulia dalam suasana hati yang begitu. Dia benar-benar merasa terhormat. Ying Tianya menganggukkan kepalanya dan menatap Ye Yuan, berkata, apakah Tuan Ye keberatan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak ada keberatan. Ying Tianya terkekeh dan berkata, baiklah kalau begitu. Ying ini akan menyaksikan kemegahan dua tuan puncak kota kekuasaan kunoku. Aku ingin tahu apa yang ingin kalian lawan bersaing. Orang yang penuh perhatian bisa mengatakan bahwa kata-kata Ying Tianya menempatkan Ye Yuan dan He Suming pada posisi yang setara. Ini membuat mereka sangat terkejut. Ye Yuan hanyalah penguasa alkimia kecil-kecil. Dia benar-benar bisa membiarkan City Lord yang mulia memandangnya dengan perhatian khusus seperti itu. Ye Yuan mengangkat bahu ketika mendengar itu dan berkata, tidak masalah bagiku. Terserah dia. Sikap Ye Yuan sangat melukai harga diri He Suming. Sepertinya dalam situasi seperti ini, orang yang menunjukkan sikap acuh tak acuh seharusnya adalah dia, kan? Bocah ini benar-benar tahu cara merebut pusat perhatian. Bersaing dalam penyempurnaan pil dengan penguasa alkimia kecil yang sangat sedikit, orang lain pasti akan mengatakan bahwa aku menggertakmu. Bagaimana dengan ini? Mari kita bersaing dalam pengendalian api. Bagaimana itu? He Suming berkata dengan senyum dingin. Tak tahu malu. Saya mendengar bahwa Sein Alkimia dia paling kuat dalam pengendalian kebakaran. Bukankah ini orang-orang yang mengintimidasi? Memang agak tak tahu malu. Tapi siapa yang meminta Ye Yuan untuk memposisikan dirinya sendiri? Dia hanya di alam alkimia sovereign, namun,
dia harus berpura-pura menjadi seperti kaisar alkimia, tidak peduli tentang apapun. Maka dia secara alami harus memilih apa yang dia baik di. Petik 2. Sebenarnya, dengan kekuatan alkimia Sein dia, bahkan jika dia tidak memilih kontrol api, Ye Yuan juga tidak memiliki peluang untuk menang, kan? Ye Yuan menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Sekali dia kalah, seluruh paviliun obat harum akan hilang baginya. Petik 2. Reputasi He Suming di Ancient Opulence City sangat luar biasa. Semua orang tahu bahwa yang paling cakap adalah pengendalian kebakaran. Dia benar-benar memilih kontrol api yang paling dia kuasai saat ini. Itu benar-benar sangat hina. Paviliun obat harum membuat beberapa persiapan sederhana. Karena pengendalian kebakaran tidak memerlukan hal-hal yang terlalu rumit, oleh karena itu, selesai dengan sangat cepat. Selama periode ini, Qian terus-menerus mengomel di samping. Jelas, dia sangat tidak senang dengan keputusan Ye Yuan. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki beberapa keterampilan, melakukannya benar-benar agak terlalu berisiko. Mencapai alkimia Sein Realm, orang mana yang biasa-biasa saja. Selain itu, bahkan jika cara Ye Yuan menentang surga, bagaimana dengan dua muridnya? Apa yang harus dihadapi Rendong dan Xiao Ruyan adalah ahli leluhur alkimia. Mungkinkah murid-muridnya menantang surga seperti dia juga? Du Dongren dan Xiao Ruyan menyeret kaki mereka ke sisi Ye Yuan dan berkata dengan lembut, "Tuan, kami. Ye Yuan tersenyum ketika dia menepuk pundak Rendong dan berkata, "Tidak apa-apa. Anggap saja sebagai permainan dan keluarkan standar latihanmu yang biasa. Bahkan jika kita benar-benar kalah, yang terburuk menjadi yang terburuk, kita akan mulai lagi dari awal, mulai sekali lagi." Dengan kemampuan guru, apa yang dihitung oleh paviliun obat wangi kecil. Selanjutnya, para murid yang saya, Ye Yuan, ajarkan, jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa basteran, maka itu terlalu memalukan. Petik 2. Dalam kehidupannya dulu dan sekarang, Ye Yuan hanya menerima dua murid ini. Beberapa tahun ini, Ye Yuan tidak berusaha keras untuk mengajar mereka juga, dan tidak pernah menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Peningkatan dua orang, Ye Yuan mengambil semuanya menjadi pemandangannya. Karena itu, dia juga sangat percaya diri pada mereka. Setelah serangkaian kata-kata, meskipun itu tidak dapat menghilangkan kekhawatiran dua orang itu sepenuhnya, itu membuat mereka mengatur pikiran mereka dengan nyaman. Iya, paviliun obat harum kecil, apa yang dihitung sebagai Ye Yuan. Kedua orang saling bertukar pandang, diam-diam bersorak. Semuanya siap, Su Qide memimpin untuk keluar dari barisan. Melihat Rendong dan Xiao Ruyan, dia berkata dengan pandangan mencemooh, "Dua bayi kecil, jangan salahkan orang tua ini karena menindas kalian. Ingin disalahkan, lalu salahkan tuanmu yang tidak bisa diandalkan itu. Tidak apa-apa jika dia bodoh, tetapi dia bahkan membuat murid-muridnya keluar dan kehilangan muka." Petik 2. Rendong marah ketika dia mendengar itu dan segera balas-balas, "Kalian orang tua, tuan dia bisa mengacaukanmu hanya dengan satu jari. Hanya siapa yang kehilangan muka, kita akan tahu sebentar lagi." Selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, "Tuan, permintaan murid untuk berperang." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Pergilah." Seperti yang dia katakan, Ye Yuan mengulurkan tangannya. Bunga lotus kecil dan indah muncul. Justru itu salah satu klon Firi. Saat ini, pikiran Firi dan Ye Yuan terhubung. Selama Ye Yuan bersedia, dia bisa meminjamkan esensi api kepada siapapun untuk digunakan dan tidak akan mendapat serangan balasan. Ambillah. Ajari tua itu pelajaran dengan benar. Bab 735-735. Alchemy King dan Alchemy Ancestor dipisahkan oleh dua batasan utama. Tapi duel alkemis berbeda dari seniman bela diri. Perbedaan dua batas utama antara seniman bela diri, bahkan untuk monster seperti Ye Yuan, dia tidak bisa menyelamatkannya juga. Tetapi di antara para alkemis, di luar berkompetisi dalam penyempurnaan pil, Alchemy Kings masih memiliki kemungkinan untuk memenangkan leluhur alkimia secara teoritis. Tentu saja, itu juga hanya secara teori. Jika tanpa warisan penentang surga, bagi Raja Alkimia untuk ingin memenangkan leluhur alkimia, itu pada dasarnya adalah omong kosong belaka. Akumulasi dan pengalaman seorang leluhur alkimia bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan Raja Alchemy. Terutama dengan pengendalian kebakaran, pengalaman memiliki efek yang sangat penting. Itu adalah akumulasi dari berkali-kali penyempurnaan pil. Usia Rendong dan Xiao Ruyan ditempatkan di sana. Tidak ada yang merasa bahwa mereka bisa menyamai leluhur alkimia veteran seperti Su Qide dalam hal pengendalian kebakaran. Sebenarnya, bahkan Rendong sendiri tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri.
Ahli leluhur alkimia, ini adalah batas yang bahkan tidak berani dia pikirkan di alam bawah. Dan sekarang, dia benar-benar akan bersaing dalam pengendalian kebakaran dengan pembangkit tenaga listrik yang sedemikian besar. Tapi kata-kata Sukide sebelumnya membuat marah Rendong. Ye Yuan mirip dengan dewa di dalam hatinya sekarang. Kata-kata Sukide menyentuh skala terbalik. Tidak peduli apa, aku harus bertarung dengan lelaki tua ini dengan benar. Bahkan jika aku tidak bisa memenangkannya, aku juga tidak bisa kehilangan muka untuk Tuan. Rendong diam-diam memutuskan sendiri. Dalam pandangan orang lain, ini adalah kompetisi yang sepenuhnya tanpa peluang kemenangan. Tetapi Rendong tahu bahwa putaran guru benar-benar merupakan kemenangan yang menghancurkan. Bersaing dalam penyempurnaan pil, Ye Yuan saat ini memang tidak dapat memperbaiki pil obat tier 7. Tetapi jika berkompetisi dalam pengendalian api, lalu bagaimana jika orang itu adalah kekuatan besar alchemy Sein? Mulailah kemudian, bocah. Aku ingin melihat betapa hebatnya murid yang diajarkan oleh penguasa alkimia. Seperti yang dia katakan, energi esensi Sukide meludahkan. Sekelompok api merah muncul di telapak tangannya. Jari-jarinya mengotak-atik nyala merah, seolah memetik sitar, menari, memberi orang perasaan menenangkan dan relaksasi. Di antara ini, dia bahkan mengangkat kepalanya untuk melihat Rendong dari waktu ke waktu, tetapi dia melihat bahwa Rendong masih tidak bergerak. Dia hanya mengawasinya mengendalikan api dengan bodoh. Melihat adegan ini, Sukide bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri. Benar-benar terlalu tangguh. Memang layak menjadi eksistensi yang kedua setelah alkimia Sein He di kota kekuasaan kuno. Keterampilan mengendalikan api ini mungkin hanya lebih rendah daripada alkimia Sein dia. Ahli leluhur alkimia adalah ahli leluhur alkimia. Tanpa pelatihan dan penempaan berulang-ulang, bagaimana mungkin untuk menguasai tingkat keterampilan mengendalikan api ini? Hari ini benar-benar membuka mata. Keterampilan mengendalikan api alchemy Ancestor Su sudah sangat hebat. Lalu, seberapa hebatkah alchemy Sein He? Mendengar pujian semua orang, Sukide bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri. Dia masih memiliki kekuatan yang tersisa pada saat ini, jadi dia berpikir untuk memamerkan keterampilannya. Gerakan tangannya semakin cepat. Dengan ini, itu membangkitkan lebih banyak keajaiban. Sebaliknya, itu Rendong yang masih menatap Sukide dengan kosong, dan sebenarnya sepertinya dia lupa untuk mengambil tindakan. Hei, nak, kamu tidak linglung menonton, kan? Huhu, memang anak nakal yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Memperluas wawasanmu hari ini, kan? He Suming bahkan lebih senang melihat bahwa Rendong ketakutan. Petik 1. Sukide memenangkan pertandingan ini, Fragrant Medicine Pavilion pada dasarnya sudah setengah di tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Rendong tampaknya hanya kembali ke akal sehatnya saat ini dan berkata dengan linglung, ini adalah kontrol api dari alam leluhur alkimia. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Nak, kau masih muda, mengalami beberapa kemunduran tidak banyak. Dengan usiamu, untuk dapat berkultivasi ke Alchemy King Realm dianggap tidak buruk. Bagaimanapun, Pavilion Obat Harum menang, tidak ada lagi di masa depan juga. Mengapa kamu tidak datang di bawah pengawasan saya? Saya akan memberi Anda keterampilan mengendalikan api yang lebih cerdik. Dia Suming dibimbing dengan lembut dan benar-benar mulai menyambar orang-orang lawannya. Dia sama sekali tidak memahami makna kata-kata Rendong, dan dia bahkan berpikir bahwa Rendong dikejutkan oleh keterampilan mengendalikan api Sukide, itu sebabnya dia akan menghela nafas emosional seperti itu. Ketika Rendong mendengar, dia tahu bahwa He Suming keliru. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ini adalah keterampilan mengendalikan api dari alam leluhur alkimia, maka aku memenangkannya seharusnya tidak terlalu sulit. He Suming tertegun ketika mendengar itu. Bocah ini sebenarnya berani mengacaukannya. Dia baru saja akan terbang dari pegangan ketika Rendong bergerak saat ini. Hanya untuk melihatnya mengisyaratkan dengan satu tangan. Teratai api mekar, juga membentuk sekelompok kecil api. Setelah itu, tangan Rendong mulai bergerak seperti mimpi, sementara sekelompok kecil api itu benar-benar tumbuh menjadi pohon kecil di bawah dorongannya. Lebih jauh lagi, itu sangat jelas dan hidup. Pohon kecil itu secara bertahap berkecambah, menumbuhkan cabang, menjadi lebat. Pavilion obat harum yang awalnya masih agak berisik tiba-tiba menjadi tenang pada saat ini. Sementara mata He Suming berubah menjadi piring lebar ketika dia melihat pemandangan ini. Keterampilan mengendalikan api yang sempurna seperti itu juga tidak kalah dengan dia, Sein Alkimia ini. Apa keterampilan pengendalian kebakaran khusus tentang adalah keutamaan. Daerah yang harus kuat adalah kuat, tempat yang harus lemah-lemah. Hanya seperti ini,
dapatkah seseorang membiarkan pil obat menerima lebih banyak baptisan api ketika memurnikan pil? Untuk dapat menyingkat api menjadi bentuk pohon kecil, ini membutuhkan keterampilan yang sangat mendalam. Sukide di sisi lain, keterampilannya memang terlihat sangat cemerlang. Tetapi mengenai tingkat keutamaan dalam mengendalikan api, itu jelas lebih buruk daripada Rendong. Pohon api, bunga perak. Rendong menangis ringan. Bunga perak berwarna cerah benar-benar mekar satu demi satu di pohon kecil itu. Bagaimana Sukide masih memiliki ketenangan yang santai dari sebelumnya saat ini? Ketika dia melihat keterampilan Rendong, seluruh wajahnya menjadi hijau. Dia mati-matian mendesak api di tangannya, juga ingin menyingkat dan membentuk pohon kecil. Sukide pada akhirnya adalah kekuatan besar alkimia Ancestor. Di bawah penyebaran yang kuat, dia benar-benar memadatkan bentuk pohon kecil. Hanya saja penampilan pohon kecil ini, bahkan untuk seniman bela diri yang tidak tahu keterampilan mengendalikan api, mereka juga bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Pada akhirnya, wajah Sukide memerah. Tetapi pohon kecil itu benar-benar tidak dapat menjadi seperti milik Rendong, hidup dan seperti manusia. Pertandingan pertama, Paviliun Obat Harum menang. Ying Tiannya segera mengumumkan hasilnya. Mengenai hasil seperti ini yang jelas, tidak ada yang meragukannya sama sekali. Rendong menyingkirkan api, berlari di depan Ye Yuan, dan berkata dengan pandangan bersemangat, "Tuan, ternyata keterampilan mengendalikan api saya sudah luar biasa ini." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini masih pagi. Hari ini, membuat kalian mengambil tindakan adalah membiarkan kalian menemukan sedikit kepercayaan diri. Tapi ingatlah untuk tidak berpuas diri. Seseorang kehilangan karena kesombongan dan mendapatkan karena kesederhanaan, mengerti?" Petik 2. Rendong menganggukkan kepalanya seperti seekor ayam yang mematuk nasi dan berkata dengan patuh, "Murid mengerti." Waktu beberapa tahun ini, duo Rendong dan Xiao Ruyan tidak menghabiskan waktu mereka di pagoda Fast Heaven. Sebaliknya, Ye Yuan melakukan pelatihan seperti iblis untuk mereka berdua. Pengendali api ini adalah salah satunya. Misi yang ditugaskan Ye Yuan semuanya sangat fokus. Rendong dan Xiao Ruyan membenamkan diri dalam latihan yang rajin, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Hanya saja mereka berdua tenggelam dalam pelatihan yang sangat suram. Selain itu, sebagian besar pelatihan adalah keterampilan dasar alkemis, sehingga mereka berdua tidak memiliki banyak pemahaman tentang kekuatan mereka saat ini. Hanya ketika Rendong melihat Sukide mengendalikan apinya, yang pertama tahu tingkat kekuatan apa yang sudah dicapai. Orang bisa mengatakan bahwa selain dari wilayah kultivasinya yang tidak mencapai standar, dia sebenarnya sudah melampaui pembangkit tenaga leluhur alkimia yang serba bisa dalam keterampilan dasar sekarang. Bab 736. Junior Apprentice Brother, kamu bahkan bisa menang dengan standar seperti itu. Aku sudah tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Xiao Ruyan memutar matanya di satu sisi. Rendong menyentuh kepalanya ketika dia mendengar dan berkata dengan malu, "Kakak magang senior, aku juga tidak menyangka levelnya sangat buruk." Masuk akal. Aku bahkan berpikir bahwa tingkat pengendalian kebakaran leluhur alkimia sangat tinggi. Aku tidak berpikir bahwa hanya itu yang dia dapatkan. Membuatku khawatir setengah hari dengan sia-sia. Iya ya. Aku tercengang menonton barusan dan bahkan berpikir bahwa aku melihat secara salah. Bagaimana tingkat pengendalian tembakan seorang alkimia Ancestor hanya sedikit ini. Keterampilan mengendalikan api kakak magang suster bahkan lebih tangguh daripada milikku. Kamu harus menang lebih banyak lagi dengan mudah. Petik 2. Hehe, bahkan pria sepertimu bisa menang. Jika aku tidak menang, bukankah aku akan kehilangan muka untuk tuan terlalu banyak? Percakapan kakak dan adik lelaki magang ini membuat semua orang terdiam ketika mereka mendengar. Alchemy Kings yang berani mengatakan kata-kata semacam ini di depan Alchemy Ancestors mungkin juga hanya dua saudara perempuan dan laki-laki magang ini, kan? Ying Tiannya memandang Ye Yuan dengan agak tertarik, tatapannya memancarkan keheranan yang tebal. Ekspresi Rendong dan Xiao Ruyan sepertinya tidak palsu. Sepertinya mereka benar-benar tidak tahu bahwa kekuatan mereka sebenarnya sekuat itu. Lalu seberapa mendalam keterampilan yang dimiliki Ye Yuan yang mampu mengajar mereka berdua miliki. Performa Rendong sebelumnya benar-benar menarik napas. Kalau bukan karena melihat dengan matanya sendiri, Ying Tiannya benar-benar tidak berani percaya bahwa Raja Alkimia kecil yang lemah sebenarnya memiliki standar pengendalian api yang luar biasa. Ying Tiannya tidak bisa membantu menantikan pertikaian antara Ye Yuan dan He Suming. Tepat pada saat ini, Xiao Ruyan keluar dari barisan dan berkata kepada kelompok leluhur alkimia dengan penuh keyakinan, "Hei, apakah ada yang sedikit lebih kuat?"
Keluar dan mari kita bersaing. Jika level itu barusan, wanita muda ini bahkan tidak akan memiliki keinginan untuk bersaing. Petik 2. Petik 2, petik 2. Kelompok leluhur alkimia melirik ke sekeliling, saling memandang. Tidak ada yang benar-benar berani keluar dan bertarung. Jika sebelum kompetisi Rendong dan Sukide, mereka pasti sudah melompat. Tapi sekarang, menghadapi provokasi Xiao Ruyan, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Mereka mendengar dengan jelas sekarang bahwa Xiao Ruyanu adalah kakak senior Rendong. Selain itu, ketika Xiao Ruyan memandang rendah Rendong sebelumnya, Rendong juga tidak memiliki emosi sama sekali. Itu menunjukkan bahwa level kendali api Xiao Ruyan bahkan di atas Rendong. Dan dalam kelompok orang-orang mereka, yang paling kuat dalam pengendalian kebakaran adalah Sukide. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang masih bersedia mengambil inisiatif untuk keluar dan kehilangan muka? Apa, jika tidak ada orang lain yang keluar untuk bertarung, Ying ini akan menganggapnya sebagai kehilangan kalian, Ying Tianya berkata dengan acuh tak acuh ketika dia melihat bahwa tidak ada yang merespons untuk waktu yang lama di sini. Xiao Ruyan tersenyum puas, tetapi dia bersuara, lupakan saja, sepertinya kalian juga hanya setingkat ini. Bagaimana dengan ini, wanita muda ini akan melakukan serangkaian seni mengendalikan api. Jika ada orang di antara kalian bisa melakukan itu, hitung sebagai kehilangan nona ini. Bagaimana? Petik 2. Beberapa leluhur alkimia bertukar pandang dan merasa marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Pada saat ini, tidak ada yang berani keluar dan membual baik. Setiap orang kehilangan muka bersama lebih baik daripada satu orang yang kehilangan muka. Di sampingnya, wajah He Suming sudah dipenuhi amarah. Sekelompok orang ini benar-benar tidak dapat diandalkan sama sekali, untuk benar-benar ketakutan oleh seorang anak kecil. Karena kalian semua tidak berbicara, maka wanita muda ini akan mengambilnya sesuai kesepakatan kalian. Saat dia berkata, Xiao Ruyan mengulurkan tangannya. Sekelompok kecil api secara bertahap menjadi bunga kecil. Setelah itu, telapak tangannya bergetar. Bunga kecil lain benar-benar muncul lagi. Telapak tangan Xiao Ruyan bergetar dengan irama. Setelah itu, satu bunga kecil demi satu berasal darinya. Xiao Ruyan benar-benar menari tersandung sambil menciptakan bunga-bunga kecil. Dan bunga-bunga kecil itu bangkit dan menari dengan riang bersamanya. Pada saat ini, Xiao Ruyan seperti gadis peri bunga. Kelopak bunga itu berfungsi untuk menonjolkan kecantikannya bahkan lebih menggetarkan jiwa. Sejenak, semua seniman bela diri tidak masuk akal dari menonton. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah sebelumnya, keterampilan mengendalikan api yang begitu indah. Membuat satu bunga kecil tidak dianggap banyak. 3 atau 5 bunga tidak dihitung sebagai apapun juga. Tapi menciptakan 100 bunga api dalam sekali jalan, dan masih bisa memanipulasi kehendaknya seperti itu, maka itu terlalu luar biasa. Tiba-tiba, Xiao Ruyan menghentikan langkah dansa. Bunga-bunga kecil itu juga menghilang bersama dengannya. Cukup banyak orang yang masih terbenam dalam pemandangan yang indah itu sebelumnya dan tidak dapat melepaskan diri. Terlalu cantik. Benar-benar tidak memiliki cara untuk membayangkan bahwa seni mengendalikan api suram sebenarnya dapat menampilkan lingkungan yang begitu indah dan indah. Bahkan murid-murid Tuan Ye memiliki kekuatan seperti itu. Lalu bukankah keterampilan mengendalikan api sendiri akan menantang surga? Aku benar-benar ingin menyaksikan keterampilan mengendalikan api Guru Ye. Tapi paviliun obat harum sudah memenangkan 2 putaran berturut-turut. Mungkin belum ada kesempatan, kan? Xiao Ruyan sendiri juga tidak menyangka bahwa dia menampilkan keterampilan mengendalikan api hari ini. Dia benar-benar menjadi dewi di hati seniman bela diri laki-laki kota kekuasaan kuno. Setelah hari ini, banyak orang semua datang ke paviliun obat harum untuk melihat penampilannya yang cantik. Tuan-tuan, apakah ada orang yang bisa meniru keterampilan mengendalikan api Nona Xiao? Ying Tianya bertanya. Beberapa leluhur alkimia memiliki penampilan canggung, mata mereka menghindar. Lupakan Xiao Ruyan, bahkan langkah Rendong sudah sulit bagi mereka untuk mengeksekusi. Ying Tianya tersenyum tipis ketika dia melihat tidak ada yang merespon dan berkata, karena itu masalahnya, putaran kedua juga merupakan kemenangan paviliun obat harum. Paviliun obat harum memenangkan 2 putaran berturut-turut. Ying ini merasa bahwa putaran ketiga ini mungkin tidak sudah memiliki kebutuhan untuk bersaing, kan? Petik 2. Ekspresi He Suming berkedip tanpa henti tetapi tidak membuat suara. Saat itu, Ye Yuan maju ke depan dan berkata, Alchemy Sein dia adalah pusat kekuatan Sein Alchemy. Agaknya, keterampilan mengendalikan api tidak akan begitu biasa-biasa saja. Ini Ye merasa bahwa putaran ketiga ini harus terlibat. Jika tidak, Alchemy Sein He kemungkinan besar akan tidak yakin di dalam hatinya.
Bagaimana dengan ini, kamu akan seperti muridnya dan menunjukkan keterampilan mengendalikan api. Jika alkimia Sein dia mampu melakukannya, hitung itu sebagai kehilangan Ye ini. Bagaimana itu? Petik 2. Ye Yuan melangkah keluar pada saat ini setara dengan skakmat He Suming. Ying Tiannya sedikit terkejut, tetapi bertanya pada He Suming, apa yang dipikirkan oleh alkimia Sein. Sebenarnya, keterampilan mengendalikan api He Suming agak brilian. Tingkat kendali api Xiao Ruyan, dia benar-benar hampir tidak bisa mencapainya. Tapi masalahnya adalah, Xiao Ruyan hanyalah murid Ye Yuan. Kekuatan murid sudah mencapai tingkat seperti itu. Lalu bagaimana dengan tuannya? Tetapi untuk membiarkan dia mengakui kekalahan seperti ini, dia tidak berdamai juga. Dia adalah kursi teratas kota kekuasaan kuno ini. Jika dia mengaku kalah, di mana dia akan meletakkan wajah lamanya? Dia Suming mengertakkan gigi dan berkata, bersainglah. Siapa yang takut siapa? Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, awasi baik-baik. Hanya untuk melihat Ye Yuan meletakkan kedua tangannya dan menarik. Dengan bergetar, burung-burung terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telapak tangannya seperti ini, melayang di sekitar balok silang paviliun obat harum. Semua burung terbang ini sangat mirip dengan manusia. Bahkan mata setiap burung tampak begitu cerdas. Jika bukan karena mengetahui sebelumnya, seniman bela diri ini mungkin bahkan akan berpikir bahwa burung terbang ini nyata. Lebih jauh, spesies burung terbang ini semuanya berbeda. Ukuran dan penampilan, tidak ada yang persis sama. Singkatnya, Ye Yuan menciptakan ribuan burung dengan spesies yang berbeda satu sama lain. Semua orang menarik napas dingin. Berbeda dari Xiao Ruyan, Ye Yuan praktis menciptakan begitu banyak burung terbang secara instan. Tingkat keterampilan mengendalikan api ini sudah bisa dinilai sebagai master stroke. Bab 737 banding 737. Ribuan burung berputar-putar di sekitar balok. Adegan ini adalah pemandangan yang luar biasa. Hanya langkah ini sudah sulit untuk ditiru He Suming. Menarik segudang kehidupan dengan kekuatan api, tingkat pengendalian api ini benar-benar surgawi. Keterampilan pengendalian api He Suming sangat kuat. Untuk benar-benar membuatnya menggambarkan beberapa burung terbang, ia juga nyaris tidak mampu mencapainya. Tetapi untuk membiarkan dia melakukannya sampai setiap burung terbang begitu hidup dan tidak dapat dibedakan dari aslinya, bagaimana dia bisa mencapainya? Ini tidak hanya membutuhkan kontrol halus atas api, itu membutuhkan kontrol yang sangat baik atas energi esensi bahkan lebih. Aku bertanya-tanya betapa hebatnya keterampilan mengendalikan api itu. Ini hampir sama dengan muridmu juga. He Suming berkata dengan keras kepala. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa seniman bela diri menembakkan matanya yang menghina. Ini jelas Tempo tidak mampu menanggung kerugian. Tapi Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, alchemy Sein dia tidak perlu cemas. Itu belum selesai. Selesai berbicara, Ye Yuan mengulurkan jari, dan bertitik dan menarik garis di udara. Serangkaian celetuk samar tiba-tiba terdengar. Ya dewa, ini Phoenix. Apakah itu benar-benar Phoenix? Tidak, tunggu, itu bukan Phoenix asli. Itu juga ditarik oleh Ye Yuan dengan keterampilan mengendalikan api. Begitu Phoenix muncul, gelombang kekaguman segera bergema di paviliun obat harum. Burung-burung itu awalnya terbang di sekitar balok. Setelah Phoenix api muncul, mereka benar-benar secara kolektif berhenti di udara, dan benar-benar tampaknya memberi penghormatan kepada Phoenix api secara kolektif. 100 burungku memberi penghormatan kepada seekor Phoenix, jika alchemy Sein dia bisa melakukannya, anggap itu sebagai paviliun obat wangi kita yang hilang, bagaimana? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Ekspresi He Suming sangat jahat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa keterampilan pengendalian api alkimia sovereign kecil-kecil benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan. Hal menakutkan tentang 100 burung ini yang memberi penghormatan kepada burung Phoenix bukanlah betapa sulitnya menggambarkan, tetapi bahwa burung-burung ini sebenarnya memiliki kecerdasan. Skill mengendalikan api yang mencapai level seperti ini sudah tidak memiliki cara untuk menggambarkan dengan kata-kata lagi. Dia, He Suming, bahkan jika dia berkultivasi selama beberapa ratus tahun lagi, tidak mungkin untuk mencapai tingkat seperti itu juga. Ye Yuan, skor hari ini dia telah mencatatnya. Ayo, 100.000 poin, aku akan mengirim orang untuk mentransfermu sebentar lagi. Dia Suming serius tidak bisa tinggal di sini lagi dan hanya bisa menggerakkan lengan bajunya dan pergi. Ketika mereka pergi, itu bahkan menimbulkan gelombang cemoohan. Setelah hari ini, Ye Yuan bisa dianggap telah menjadi terkenal dalam satu pertempuran di kota kekuasaan kuno.
Sebuah kelompok besar Saint Alkimia membawa serta sekelompok leluhur alkimia ke paviliun obat harum untuk menantang mereka. Pada akhirnya, mereka dipukuli oleh penguasa alkimia dan dua raja alkimia hingga keadaan menyedihkan, masing-masing dari mereka meninggalkan penampilan berdebu dan kotor. Tingkat kekuatan ini cukup untuk menunjukkan bahwa paviliun obat harum memiliki kemampuan untuk menjaga pijakan di Ancient Opulence Street. Selain itu, di masa mendatang, pusat perhatian paviliun obat harum bahkan mungkin membayangi perusahaan perdagangan surga takdir sepenuhnya. Ye Yuan, kamu terlalu luar biasa. Benar-benar tidak berharap bahwa keterampilan mengendalikan api Anda telah benar-benar mencapai batas ajaib. Penampilan Ye Yuan memberi Qian Er kejutan yang sangat menyenangkan. Baru sekarang dia tahu mengapa Ye Yuan tidak ingin pembangkit tenaga listrik leluhur alkimia dari perusahaan perdagangan meteor mereka datang. Di depan Ye Yuan, apa yang dianggap oleh kelompok kekuatan leluhur alkimia. Ye Yuan memandang Qian Er dan berkata dengan mengejek, apakah kamu bahkan tidak mengatakan sebelumnya bahwa aku memperlakukannya terlalu banyak sebagai permainan anak-anak? Wajah Qian Er memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Meskipun dipisahkan oleh selubung kerudung, Ye Yuan bisa merasakan rasa malunya juga. Seni mengendalikan api kamu sangat luar biasa. Kenapa kamu tidak memberitahuku terlebih dahulu? Biarkan aku siap secara mental juga. Qian Er berkata dengan enggan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bahkan jika aku memberitahumu bahwa aku sangat luar biasa, akankah kamu percaya? Sepertinya tidak, Qian Er tertegun dan berkata. Hahaha, keterampilan pengendalian api Tuan Ye benar-benar membiarkan Ying ini memperluas cakrawalaanku. Jika tidak karena melihat dengan mataku sendiri, Ying ini benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Ascender benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ying Tiannya berkata sambil tertawa besar. Tuan Kota, yang mulia terlalu baik. Ini hanyalah jalan yang tidak ortodoks dari Ye ini, hanya berusaha untuk bertahan. Ying Tiannya memandang Ye Yuan dengan penuh arti dan tiba-tiba membuka mulutnya. Tuan Ye, bagaimana kalau kita masuk ke dalam dan berbicara? Ye Yuan berkata, tolong. Mengemudi jauh He Suming, juga tidak banyak menggunakan Ye Yuan tinggal di depan lagi. Hal seperti manajemen, orang-orang perusahaan perdagangan meteor jelas jauh lebih tangguh darinya. Kali ini, ia mencapai ketenaran dalam satu pertempuran. Dengan begitu banyak seniman bela diri menyaksikannya mengalahkan He Suming dengan seni mengendalikan api, itu pasti akan menyebar ke seluruh kota kekuasaan kuno dengan sangat cepat. Yang diandalkan oleh penjualan pil obat ini adalah ketenaran. Perusahaan perdagangan takdir surga mampu mengalahkan perusahaan perdagangan meteor, tingkat yang sangat besar adalah semua karena He Suming. Perusahaan perdagangan meteor tidak dapat mengirimkan pusat-pusat kekuatan Saint Alkimia ke kota opulensi kuno ini karena berbagai alasan. Penindasan juga pasti akan terjadi. Agar Ye Yuan menamparkan wajah He Suming hari ini dengan sangat dominan, tujuannya adalah untuk membuat semua seniman bela diri mengetahui kehebatannya. Dengan cara ini, paviliun obat harum secara alami akan menghasilkan kekayaan. Menambahkan bahwa kualitas pil obat paviliun obat harum terlalu padat, memeras sebagian besar keuntungan perusahaan perdagangan surga takdir juga tidak bisa dihindari. Bekerja sama dengan tentara penjaga kota, Ye Yuan lama memiliki harapan. Dia meluncurkan pil obat untuk Luo Fang untuk mencoba sebelumnya secara alami merebut hatinya sekaligus. Hanya saja Ye Yuan tidak berharap bahwa Ying Tiannya City Lord ini benar-benar datang berkunjung. Aku ingin tahu untuk apa Tuan Kota yang mulia menemukan Ye Yuan. Ketika kedua belah pihak duduk, Ye Yuan langsung bertanya. Tuan Ye adalah orang yang langsung berbicara pikirannya. Aku juga tidak akan bertele-tele. Luo Fang memegang beberapa jenis pil obat yang diungkapkan dengan harga tinggi. Aku datang hari ini secara alami ingin menyaksikannya, Ying kata Tiannya. Hanya beberapa pil obat. Bagaimana bisa merepotkan Tuan Kota untuk datang sendiri? Seperti yang dia katakan, Ye Yuan mengambil beberapa pil obat dan menempatkannya di depan Ying Tiannya. Ying Tiannya juga tidak sopan, menelan beberapa jenis pil obat sekaligus, matanya tanpa sadar menyala. Tidak heran Luo Fang sangat memuji pil obatmu. Efek obat ini sungguh luar biasa. Tuan Ye, City Lord Manor kami berencana untuk memesan beberapa pil obat ini. Setiap jenis pil obat, 5.000 pil. Bagaimana menurutmu? Kata Ying Tiannya. Obat pil yang diminum Ye Yuan memiliki total 5 jenis. 5.000 dari setiap jenis pil obat adalah 25.000 pil obat. Bagi paviliun obat harum yang baru dibuka, ini benar-benar bisnis besar. Tapi wajah Ye Yuan tidak memiliki banyak ekspresi gelisah. Sebagai gantinya, dia tersenyum tipis dan berkata,
Terima kasih banyak atas kebaikan hati Tuan Kota yang mulia. Kamu ini tak ada habisnya bersyukur. Tapi Tuan Kota yang mulia tidak melakukan perjalanan secara pribadi demi beberapa pil obat, kan? Petik 2. Ying Tiannya tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar dan berkata, haha, sepertinya memang tidak bisa bersembunyi dari Tuan Ye. Sebenarnya, datang untuk menemui Tuan Ye hari ini adalah karena saya ada masalah untuk meminta Anda. Hanya saja masalah ini adalah sulit untuk dibicarakan, jadi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jadi, kamu pertama-tama membuatku berkewajiban, lalu bicara tentang hal yang sulit dikatakan ini, kan? Ekspresi Luo Fang berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, Ye Yuan, apa yang kamu katakan? City Lord yang mulia, dia. Luo Fang belum mengatakan selesai dan dihentikan oleh Ying Tiannya dengan gerakan tangan, yang berkata sambil tersenyum, hati Tuan Ye seperti cermin yang jernih. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Hanya saja hal ini sangat penting bagiku. Tapi Ye Yuan menyela kata-kata Ying Tiannya langsung dan berkata, sesuatu yang bahkan sangat sulit bagi Tuan Kota Mulia kemungkinan besar sangat berbahaya. Karena sulit untuk dibicarakan, maka akan lebih baik untuk tidak membicarakannya. Bisnis ini, paviliun obat harum kami tidak akan tahan. Petik 2. Bab 738. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ying Tiannya membeli begitu banyak pil obat dari paviliun obat harum dalam sekali jalan, jika ini dihitung berdasarkan kristal esensi bumi, jumlahnya dapat dihitung dalam ratusan ribu. Oleh karena itu, hal yang dia ingin Ye Yuan lakukan kemungkinan harus membayar harga yang sama juga. Jika itu hanya mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, Ying Tiannya pasti tidak akan merasa sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, Ye Yuan memutuskan bahwa hal yang Ying Tiannya ingin dia lakukan pasti memiliki risiko yang sesuai. Setidaknya, baginya, seniman bela diri Divine Traversing Realm ini, itu agak berbahaya. Perut Ying Tiannya yang penuh kata diblokir tepat di mulutnya oleh Ye Yuan. Tatapannya ketika melihat Ye Yuan tidak bisa melakukan beberapa transformasi. Dia berpikir bahwa perintahnya sudah cukup untuk memindahkan Ye Yuan. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan menolaknya bahkan tanpa berkedip. Orang harus tahu bahwa pesanan ini, bahkan ketika ditempatkan di Heaven's Destiny Trading Company, itu sama sekali bukan jumlah yang kecil juga, apalagi bahwa paviliun obat harum hanyalah sebuah toko obat yang baru dibuka. Tuan Ye, pesanan ini tidak ada hubungannya dengan saya mengundang Anda untuk mengambil tindakan. Setelah masalah ini selesai, Ying ini akan memiliki hadiah murah hati lainnya untuk ditawarkan. Nilainya akan beberapa kali lipat dari pesanan ini. Ying Tiannya menolak menyerah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apakah City Lord yang mulia menganggap ini sebagai orang bodoh? Semakin besar remunerasi yang Anda berikan, itu berarti bahwa hal yang Anda lakukan ini Anda lakukan akan lebih berbahaya. Kamu ini hanyalah alam melintasi surgawi junior. Jika City Lord yang mulia membutuhkan alkemis, tidakkah akan menemukan alkimia Sein dia lebih cocok? Petik 2. Bukannya Ye Yuan benar-benar tidak ingin pergi. Hanya saja kekuatannya saat ini masih sedikit lemah di alam surgawi. Oleh karena itu, ia berencana untuk berkultivasi di kota kekuasaan kuno untuk jangka waktu sebelum pergi. Kekuatan seniman bela diri alam surgawi jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam bawah. Ye Yuan bahkan bisa melompat melintasi ranah kultivasi utama untuk menembak satu kali lawannya di alam bawah. Tetapi ingin melakukan ini ketika berada di alam surgawi itu cukup sulit. Dia masih memiliki beberapa peluang kemenangan ketika berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik Boundless Realm tahap awal biasa dengan kekuatannya saat ini. Tetapi jika mereka keluar dari keluarga besar dengan warisan, maka itu akan agak tegang. Bahkan di kota kemewahan kuno yang sederhana ini, seniman bela diri yang memahami niat sejati dapat ditemukan di mana-mana juga. Bahkan seperti Jun Tianyu seperti ini, mereka juga tidak terlalu jauh dari memahami maksud sejati tertinggi. Berjalan di luar dengan kekuatan Ye Yuan saat ini masih agak terlalu berbahaya. Ying Tiannya tersenyum pahit dan berkata, saya tidak menyembunyikan hal-hal dari Guru Ye. Sebenarnya, orang yang saya pikirkan awalnya adalah He Suming juga. Tetapi setelah menyaksikan keterampilan Guru Ye, saya merasa bahwa Anda adalah pilihan yang lebih cocok. Tetapi untuk tindakan pencegahan, saya berencana mengundang Anda dan alchemy Sein He untuk pergi bersama. Tuan Ye yakin, perjalanan ini hanya untuk menyelamatkan orang. Selama orang itu diselamatkan, kami akan segera keluar dan benar-benar akan menang, tinggal. Petik 2. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, bicara lebih banyak tentang spesifikasinya. Saat Ying Tiannya mendengar bahwa ada harapan, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan menceritakan seluruh kisah kejadian itu.
Ternyata adik magang Ying Tiannya tanpa disadari menemukan gua kuno dan menuju ke dalam gua sendirian untuk mencari harta. Pada akhirnya, dia terjebak di gua kuno itu. Tapi hubungan Ying Tiannya dengan saudara magang junior ini sangat dekat. Keduanya memiliki keterampilan khusus untuk mengirimkan berita. Oleh karena itu, juniornya memohon bantuan dari Ying Tiannya melalui keterampilan ini. Ying Tiannya menerima berita bahwa juniornya terjebak di gua kuno dan tidak bisa pergi. Selain itu, ia ditimbulkan oleh racun aneh. Itu Ying Tiannya yang berpikir untuk mengundang alkemis bersama. Junior itu milikku hanya di pencerahan surga tingkat kedua. Dia mampu melestarikan hidupnya di gua kuno itu. Mungkin, gua itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Ying ini meyakinkanmu untuk dengan pasti melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk memastikan keselamatanmu perjalanan ini. Selama Ying ini ada, aku benar-benar tidak akan membiarkan orang membahayakan rambutmu. Ying Tiannya menepuk dadanya dan berkata. Ye Yuan tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meminta saya untuk pergi itu layak. Tapi jaminan semacam ini masih belum cukup. Ye Yuan bukan pemula yang mengalami dunia untuk pertama kalinya. Janji verbal semacam ini, dia tidak percaya sama sekali. Ketika bahaya benar-benar melanda dan Ying Tiannya berlari di titik kritis, siapa yang bisa dia temukan untuk mencari alasan? Ying Tiannya ragu-ragu sejenak, tetapi mengeluarkan baju zirah dan berkata, ini adalah baju zirah pribadi Ying. Artefak tingkat tinggi yang mendalam, Skyplume Tracer Armor. Bahkan pencerahan kekuatan surga alam tidak dapat menghancurkan pertahanannya dalam sebentar juga. Aku ingin tahu apakah ketulusan Ying ini mencukupi. Tentu saja, persyaratan yang dijanjikan kepada Guru Ye sebelumnya masih berlaku. Setelah masalah ini selesai, aku akan membayar hadiah 1 juta poin prestasi secara terpisah. Petik 2. Ye Yuan mengambil alih Skyplume Tracer Armor dari tangan Ying Tiannya dan berkata dengan anggukan, baiklah, kesepakatan. Tapi aku punya syarat. Tuan Ye, tolong katakan. Kondisiku adalah bahwa saudara Jun bepergian bersama denganku. Kata Ye Yuan. Ying Tiannya mengangguk dengan napas emosional, jika Younger Brother Jun dapat melakukan perjalanan bersama, maka itu yang terbaik. Dengan kekuatan Younger Brother Jun, perjalanan ini pasti memiliki beberapa bagian lagi dari jaminan. Setelah Ying Tiannya pergi, Ye Yuan berkata pada Jun Tianyu dengan sedikit permintaan maaf, Kakak Jun, menyeretmu ke air kali ini, aku benar-benar minta maaf. Ye Yuan tahu bahwa perjalanan ini kemungkinan tidak akan sesederhana itu. Tapi satu-satunya pembantu yang Ye temukan sekarang hanyalah Jun Tianyu. Jun Tianyu berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan saudara muda Ye? Jun ini juga sudah lama tidak mengolah tubuh saya. Kultivasi saya juga tetap stagnan untuk waktu yang lama. Perjalanan ini justru merupakan titik balik. Saya harap saya bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Petik 2. Kata-kata Jun Tianyu itu tidak salah. Beberapa tahun ini, demi penyakit Liu Yiru, ia praktis meninggalkan kultivasi, mengakibatkan kultivasinya mandek dan tidak berkembang selama ini. Jika dia masih tidak bekerja tubuhnya, ingin menerobos di masa depan akan sulit. Karakter seperti Jun Tianyu secara alami tidak ditugaskan untuk hanya memiliki kekuatan realem surga pencerahan untuk seluruh hidupnya. Itu akan lebih buruk daripada membunuhnya. Ye Yuan berkata, kebaikan yang besar tidak dapat diucapkan terima kasih dengan kata-kata. Rahmat Brother Jun ini, Ye ini telah mengingatnya. Haha, bukankah kakak muda menganggapku sebagai orang luar di sini? Untuk benar-benar berbicara tentang bersyukur, seharusnya aku juga berterima kasih padamu. Tanpa kamu, aku mungkin sudah menjadi mayat berjalan sekarang. Apalagi, wangi ini Pavilion Medicine Pavilion, Anda memberi hadiah 20% saham kinerja langsung kepada saya. Anda tidak bisa membiarkan orang dewasa seperti saya makan santai tanpa bekerja, bukan? Jun Tianyu melucu. Hanya saja tidak peduli apa, untuk bisa bepergian dengan murah hati dalam situasi di mana dia jelas tahu ada bahaya, kebaikan Jun Tianyu yang baik ini membuat Ye Yuan sangat berterima kasih. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Kakak Jun, kekuatan Ye saat ini sangat sedikit dan juga tidak dapat membantu Anda memperbaiki pil obat. Tapi Ye ini tidak mampu dan kebetulan memiliki beberapa pemahaman tentang pedang Dao juga. Mengapa kita tidak sedikit berdebat? Semoga ini bisa membantu Anda. Petik 2. Jun Tianyu membeku ketika dia mendengar itu. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki beberapa pencapaian di sepanjang jalur bela diri selain dari memurnikan pil. Selain itu, mendengar makna Ye Yuan, pencapaiannya pada pedang Dao bahkan tidak rendah.
Jun Tianyu telah berurusan dengan Ye Yuan untuk beberapa waktu juga dan tahu bahwa itu dia bukan seseorang yang menembakkan mulutnya. Untuk berani mengatakannya, dia mungkin memiliki beberapa kemampuan. Tapi mengenai kata-kata Ye Yuan, Jun Tianyu masih agak tidak setuju di hatinya. Pencapaian Ye Yuan dalam alkimia, Jun Tianyu bersujud dengan kagum. Tapi ada kalanya kekuatan seseorang tidak akan berhasil. Seberapa tinggi pencapaian Ye Yuan di Sword Dao? Ye Yuan melakukan itu hanyalah semacam kompensasi karena menyeretnya ke air sekarang. Idenya bagus, kecuali, efeknya mungkin sama sekali tidak ada. Dalam pandangan Jun Tianyu, level Ye saat ini benar-benar tidak dapat memahami seberapa tinggi batas konsep Sword Dao saat ini. Bab 739 banding 739. Ketua, semuanya buruk. Hari ini, saat paviliun obat harum dibuka untuk bisnis, ambang pintu dihancurkan dari kerumunan. Pagi-pagi sekali, manajer Heaven's Destiny Trading Company pergi mencari Zuo Xin dengan bingung. Adegan peledak The Fragrant Medicine Pavilion membuatnya sangat ketakutan. Sebagai perbandingan, pihak Heaven's Destiny Trading Company di sini sepi dan sunyi, praktis tanpa pelanggan. Zuo Xin mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Pil obat tier 5 yang diluncurkan pavilion obat harum, efek obat sebenarnya 40-60% lebih tinggi dari varietas kami dari jenis yang sama, tetapi harganya bahkan lebih murah daripada setelah kami diskon 20%. Selain itu, kata si manajer. Manajer tergagap tetapi tidak berani untuk terus berbicara. Ekspresi Zuo Xin menjadi gelap, dan dia berkata, bicaralah. Iya, Ketua Dewa. Selain itu, Sein Alkimia. Dia benar-benar dihancurkan oleh Ye Yuan, tuan dan murid, kemarin. Semalam, itu seperti para seniman bela diri di seluruh kota semua tahu kehebatan pavilion obat harum. Kata manajer itu. Bang! Zuo Xin menggertakkan giginya dengan kebencian dan melemparkan poci teh di tangannya langsung ke tanah, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pergilah, pikirkan cara untuk mendapatkan beberapa pil obat dari Fragrant Medicine Pavilion untukku. Zuo Xin berkata dengan sungguh-sungguh. Bawahan ini sudah mendapatkan mereka dari beberapa seniman bela diri yang membeli pil obat. Ini dia. Manajer itu jelas tahu bagaimana menangani urusan dengan baik. Tanpa menunggu instruksi Zuo Xin, dia sudah membawa pil obat. Tetapi pada saat ini, Zuo Xin sedang tidak ingin memuji dia sama sekali. Menyambar pil obat dalam sekejap, dia mulai meneliti secara detail. Tetapi mencari untuk waktu yang lama, Zuo Xin tidak bisa mengetahui apa perbedaan pil obat di tangannya dari miliknya juga. Pergi, suruh alchemist Sein He datang. Tunggu, lupakan saja. Aku akan menemukannya sendiri. Masalah besar, Zuo Xin tidak bisa menunggu sama sekali. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan manajer, maka Heaven's Destiny Trading Company akan menghadapi krisis terbesarnya. Bisnis yang Zuo Xin letakkan sebagai fondasi untuk di kota kekuasaan kuno dengan susah payah akan dirambah ke batas oleh perusahaan perdagangan meteor segera. Meskipun pil obat tier 5 hanya milik pasar tingkat rendah, itu juga merupakan pasar terbesar. Jika bagian ini dimakan seluruhnya oleh pavilion obat harum, bisnis mereka mungkin akan kehilangan 30-40%. Kerugian seperti ini, perusahaan perdagangan surga takdir benar-benar tidak tahan. Selain itu, Zuo Xin juga mendengar bahwa pavilion obat harum bahkan memiliki seorang ahli yang membantu di belakang dan bahkan mampu memperbaiki pil obat tingkat 6 yang bermutu tinggi, bahkan transenden. Jika dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan, hasilnya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Awalnya berpikir bahwa 2 plot sudah cukup untuk memberikan pukulan fatal ke pavilion obat harum. Siapa yang tahu bahwa memukul ular gagal membunuhnya dan malah digigit. Pavilion obat harum baru saja dibuka untuk hari kerja kedua dan menyebabkan ancaman besar bagi Heaven's Destiny Trading Company. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa He Suming, seorang alkimia Sein yang bermartabat, benar-benar kehilangan seorang penguasa alkimia seperti ini. Meskipun itu hanya pengendalian kebakaran, kehilangan berarti kehilangan, tidak ada alasan. Para seniman bela diri yang membeli pil obat tidak akan mendengarkan alasan apapun juga. Zuo Xin menemukan He Suming sangat cepat. Awalnya, dia malu bertemu Zuo Xin. Tapi dia sudah datang untuk menemukannya. Dia juga tidak bisa menghindari Zuo Xin. Tapi setelah Zuo Xin menceritakan secara singkat krisis besar yang dihadapi perusahaan perdagangan nasib surga, He Suming tidak mungkin tenang juga. Dia awalnya berpikir bahwa kerugian kemarin hanyalah kerugian satu kali, tidak mempengaruhi keseluruhan. Siapa yang tahu bahwa pada hari kedua pagi, dia akan mendengar berita seperti itu seperti tiba-tiba. Ini,
Mengapa pil pemulihan esensi tingkat 5 akan menambahkan Starnet Secret Flower? Bahkan ada Moonfoil Heavenly Scent. Ini sama sekali tidak mengikuti teori pengobatan. Hal yang paling aneh adalah setelah menambahkan hal-hal ini, efek obat sebenarnya meningkat 40-50% dibandingkan dengan aslinya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Petik 2. He Suming layak menjadi pusat kekuatan Sein Alkimia. Hanya dengan menciumnya dengan hidung, dia sudah menemukan aspek yang berbeda dari pil pemulihan esensi tingkat 5 biasa. Hanya saja cara dia melihatnya, menambahkan hal-hal ini benar-benar omong kosong dan harus merusak sifat obat dari bahan inti. Tetapi mengapa efek obat meningkat begitu banyak setelah menambahkan ini? Jenis pil obat baru yang muncul di dunia akan selalu menyebabkan para ahli alkimia meneliti dengan ama. Komposisi pil obat sebenarnya tidak memiliki banyak area yang bisa disembunyikan. Alkemis tingkat tinggi bisa membedakan ramuan obat seperti apa pil obat itu dibuat hanya dengan menggunakan hidung mereka. Tetapi ingin mengembalikan formula pil melalui pil obat, itu hampir tidak mungkin. Karena setiap jenis proporsi ramuan obat, kuantitas, semuanya tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Apalagi metode pemurnian dan bagaimana api harus dikontrol. Alkimia adalah pekerjaan yang sangat tepat. Meskipun sedikit salah, apa yang disuling akan menjadi pil yang tidak berguna juga. Tapi ini tidak menghalangi napas kagum He Suming terhadap pil pemulihan esensi tingkat 5 ini. Alchemy Sein He, bisakah pil obat ini dikembalikan ke bentuk aslinya? Zuo Xin bertanya dengan agak hati-hati. Dia Suming menghela nafas dan berkata, dengan kekuatanku, itu pasti tidak dapat mengembalikan formula pil. Pil obat ini terlihat sepele dan normal di permukaan. Tapi metode pemurnian sangat membingungkan dan dilakukan oleh seorang ahli alkimia yang berpengalaman. Jika aku mau untuk memecahkannya, kemungkinan besar hanya mengirimnya kembali ke markas. Hanya saja, aku tidak tahu apakah pusat kekuatan Kaisar Alkimia di markas besar dapat mengembalikan formula pil atau tidak. Petik 2. Memulihkan pil yang hebat, meskipun itu hampir mustahil, masih ada sedikit harapan. Jika tidak akan ada beberapa formula pil yang sangat populer beredar juga. Tetapi untuk ingin mengembalikan formula pil, biasanya diperlukan kekuatan yang melampaui beberapa peringkat. Ini karena pemahaman mereka terhadap teori pengobatan dan penyempurnaan pil telah mencapai batas yang sangat dalam. Jika keberuntungan itu baik, mereka masih bisa menemukan beberapa trik untuk itu melalui beberapa hubungan atribut antara obat-obatan roh. Zuo Xin berseru kaget, bahkan Alchemy Venerables tidak dapat mengembalikan ke bentuk aslinya. He Suming menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapat saya, para ahli alkimia mulia tidak akan memotongnya juga. Jika pil obat ini disempurnakan oleh Ye Yuan sendiri, maka pencapaiannya dalam alkimia benar-benar di atas milikku. Hanya saja budidayanya adalah kurang, itu sebabnya dia tidak bisa memperbaiki tier 6 dan di atas pil obat. Tetapi jika seperti ini, maka orang di belakangnya, kekuatannya akan terlalu menakutkan. Petik 2. Meskipun tidak mau mengakuinya, kebenaran di depannya masih membuat He Suming terang-terangan mengakui kekalahan. Zuo Xin sangat terkejut ketika mendengar itu. Ini hanya pil obat tier 5. Secara logis, pusat kekuatan alkimia mulia harus dapat mengembalikan formula pil. Tapi He Suming mengatakan pil rumit seperti itu pasti memiliki kaisar alkimia untuk mengerjakannya. Zuo Xin menggertakkan giginya dan berkata, batch pil obat ini sangat penting. Sebaiknya kita kirim kembali ke markas. Nanti, saya akan menjelaskan situasinya kepada Lord Deacon. Jika pil obat ini benar-benar dapat memiliki formula pil mereka dipulihkan, itu benar-benar akan sangat bermanfaat bagi perusahaan perdagangan surga takdir kita. Petik 2. He Suming mengangguk, jelas menyetujui pandangan Zuo Xin juga. Dalam keadaan normal, pusat kekuatan Kaisar Alkimia bahkan tidak akan diganggu untuk mengambil tindakan dan memulihkan pil obat tingkat rendah seperti itu. Tetapi dalam pandangan Zuo Xin, jika formula pil-pil obat ini dapat dipulihkan, Heaven's Destiny Trading Company akan mendapat untung. Karena cabang-cabang perusahaan perdagangan surga takdir ada di mana-mana, mencakup beberapa wilayah utama. Setelah dipopulerkan, beberapa jenis pil obat ini benar-benar pohon uang. Terlepas dari apakah kantor pusat setuju atau tidak, pil obat ini semua harus dikirim kembali. Zuo Xin percaya bahwa dengan visi eselon atas, mereka benar-benar dapat membedakan nilai pil obat tier 5 ini. Dan pada saat ini, Ye Yuan dan Jun Tianyu saat ini saling berhadapan. Kakak Jun, aku akan mendemonstrasikan seperangkat teknik bela diri sekarang, bernama Azure Deeper Floating Zero Sword. Kamu harus melihat dari dekat. Bab 740. 9 posisi pedang.
Ye Yuan menangis ringan. 9 angka tiba-tiba terbagi. 9 garis cahaya pedang bergabung menjadi satu, langsung menuju cakrawala. Jun Tianyu adalah orang yang sangat sombong dan sombong. Mengenai antusiasme Ye Yuan, meskipun dia tidak mengatakan apapun secara lisan, dia masih agak tidak setuju dengan hal itu di dalam hatinya. Tapi saat 9 posisi pedang Ye Yuan muncul, wajah Jun Tianyu tiba-tiba berubah. Niat benar-benar tulus. Itu sebenarnya niat sejati tertinggi. Jun Tianyu berseru kaget. Tapi Ye Yuan tidak menjawab. Langkah kedua dilepaskan. Pausan Flowing Petals. Myriad Rain Sword Blades. Rending the Sky. Setiap gerakan yang dia lakukan, niat pedang Ye Yuan semakin berkembang. Ketika mencapai Rending the Sky gaya ini, niat pedang Ye Yuan sudah kuat ke tingkat yang tak tertandingi. Niat pedang Jun Tianyu tanpa sadar didorong oleh Ye Yuan. Niat pedang di tubuhnya muncul agak tidak teratur. Di bawah niat pedang Ye Yuan, niat pedangnya sebenarnya agak lepas kendali. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah dua bidang budidaya utama yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Hal aneh seperti itu benar-benar akan terjadi. Pada saat Ye Yuan selesai menampilkan 4 gaya gerakan pedang, Jun Tianyu telah memandang Ye Yuan dan tersenyum pahit ketika dia berkata, "Adik Ye, kamu telah membuatku pahit dalam kegelapan. Kamu dan aku telah berkenalan untuk berhari-hari, dan aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu bahkan seorang ahli jalan pedang. Apa yang membuatku lebih heran adalah bahwa kamu benar-benar bahkan memahami niat sejati yang tertinggi." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Bukannya aku sengaja menyembunyikannya. Hanya saja aku tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan beberapa hari ini. Terlebih lagi, bahkan jika aku memahami maksud sejati tertinggi, ranah kultivasi saya masih agak terlalu rendah ketika semuanya sudah dikatakan dan selesai." Petik 2. Saat ini, semua orang di kota tahu bahwa jenius alchemy Pat muncul di Ancient Opulence Street, dan bahkan menghancurkan alchemy Sein He. Tetapi dunia tidak tahu bahwa jenius alchemy Pat ini juga seorang jenius marsial Pat pada saat yang sama. Seorang jenius jalur marsial yang memahami niat sejati tertinggi. Meskipun niat sejati tertinggi Ye Yuan belum disempurnakan, ke Tanah Suci, tidak ada banyak orang yang bisa memahami niat sejati tertinggi secara total juga. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana kekuatan Jun Tianyu tangguh dan tidak jauh dari memahami niat sejati tertinggi juga. Tetapi untuk benar-benar mencapai titik memahami bentuk dasar dari niat sejati tertinggi, ia masih memiliki jalan yang sangat panjang. Sedangkan untuk mencapai kesempurnaan, itu mungkin akan menjadi pengejaran hidupnya. Sementara niat sejati tertinggi Ye Yuan jelas tidak terlalu jauh dari kesempurnaan. Bagi seorang seniman bela diri muda, ini hanyalah hal yang tak terbayangkan. Saudara muda Ye, Anda benar-benar mengejutkan saya. Bahkan untuk para jenius Tanah Suci, tidak ada banyak yang bisa memahami niat sejati tertinggi pada usia Anda juga. Jika Tanah Suci tahu bahwa Anda memahami pedang Dao sejauh ini, mereka pasti akan memperlakukan Anda seperti harta karun, kata Jun Tianyu. Huhu, aku tidak suka ditunggu oleh orang lain juga tidak perlu diperhatikan oleh orang lain juga. Kakak Jun, tinggalkan masalah ini untuk sementara waktu. Mari kita bertukar catatan dengan benar pada Sword Dao beberapa hari ini, semoga ini dapat membantu Anda, kata Ye Yuan. Jun Tianyu mengangguk dan berkata, itu akan menjadi yang terbaik. Beberapa tahun ini, meskipun Jun Tianyu menunda beberapa waktu kultivasi karena urusan Liu Yiru, hal utamanya adalah ia jatuh ke dalam kemacetan. Tidak semua orang bisa seperti Ye Yuan, memahami maksud sebenarnya dengan mengagumi pemandangan mandi bunga. Dan pada titik ini, tidak ada yang bisa membantu Jun Tianyu mengatasi kemacetan. Tapi Ye Yuan berbeda. Pemahamannya tentang pedang Dao sangat dalam dan sudah menyentuh arti sebenarnya dari Grid Dao. Dia memberi petunjuk kepada Jun Tianyu sering membiarkannya tiba-tiba merasa tercerahkan. Memiliki seorang ahli untuk memberikan petunjuk ketika pada bottleneck semacam ini akan menghasilkan efek 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Dan Ye Yuan juga tidak memiliki niat untuk menahan, berbicara tentang pemahamannya sendiri terhadap Sword Dao untuk didengar Jun Tianyu. Ye Yuan merasa bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, kekuatan Jun Tianyu yang lebih kuat adalah, semakin terjamin keamanan mereka. Tentu saja, Ye Yuan juga tidak menganggur. Untuk perjalanan ini, Ye Yuan tidak bertugas mempekerjakan permata kekacauan untuk memperlambat aliran waktu. Dengan paviliun obat harum, Ye Yuan tidak kekurangan kristal esensi bumi untuk saat ini. Segala macam sumber daya menumpuk, ia menerobos kemacetannya dengan sangat cepat. Berkultivasi hampir selama 6 bulan di Pagoda Fast Heaven,
Ye Yuan menembus dua batas kecil berturut-turut dan akhirnya menerobos ke alam tingkat Traversing Divine keempat, mencapai tahap Divine Traversing Realm. Tapi setelah mencapai tahap Divine Traversing Realm, konsumsi sumber daya Ye Yuan menjadi lebih menakutkan. 100.000 poin prestasi yang diperoleh dari He Suming di sana sebenarnya dikeluarkan sepenuhnya dalam 6 bulan ini. Bagi He Suming, 100.000 poin, itu sebenarnya tidak dianggap banyak. Tetapi bagi para seniman bela diri kota opulensi kuno, itu benar-benar seorang tokoh astronomi. Dan Ye Yuan sebenarnya hanya menembus dua bidang budidaya kecil setelah menyelesaikan 100.000 poin prestasi ini. Jika dia membiarkan seniman bela diri lain tahu, mereka pasti akan melepaskan semburan pelecehan bahwa dia hilang. Tapi Ye Yuan tidak punya pilihan juga. Setiap kali dia menerobos bidang kultivasi kecil sekarang, energi esensi yang diperlukan adalah beberapa kali seniman bela diri biasa. Pil obat yang dikeluarkan secara alami juga cukup besar. Untungnya, bisnis pavilion obat harum beberapa hari ini sangat bagus. Ye Yuan menghabiskan cepat, menghasilkan lebih cepat. Dari pembukaan pavilion obat harum untuk bisnis sampai sekarang, itu hanya 10 hari singkat. Dan dalam waktu 10 hari ini, Fragrant Medicine Pavilion telah menyelesaikan serangan balasan terhadap Heaven's Destiny Trading Company, hampir memonopoli bisnis obat pil dari semua seniman bela diri di bawah Boundless Realm. Tidak ada pilihan lain, pil obat tier 5 dari pavilion obat harum itu murah dan bagus. Hanya orang bodoh yang tidak mau datang dan membeli. Dan pendekatan pavilion obat harum memeras perusahaan perdagangan takdir surga cukup bagi mereka untuk tersedak. Penjualan diskon mereka awalnya hanya berencana untuk melakukan selama 1 bulan. Tapi sekarang, mereka terpaksa melanjutkan diskon tanpa batas. Zuo Xin awalnya berpikir bahwa waktu 1 bulan sudah cukup untuk menurunkan pavilion obat harum. Siapa yang tahu bahwa dia diperas sampai dia tidak punya mood untuk marah sekarang. Kecuali, bahkan jika Heaven's Destiny Trading Company menurunkan harga untuk menjual pil obat tier 5 sekarang, seniman bela diri kota kuno kekuasaan masih tidak membelinya. Ini mengurangi margin keuntungan perusahaan perdagangan takdir surga bahkan lebih. Tidak ada keuntungan dalam kualitas, tidak ada keuntungan dalam harga. Perusahaan perdagangan surga takdir jatuh ke dalam kesulitan besar sekaligus, keuntungan mereka menyusut dengan margin besar. Hanya dalam 10 hari, keuntungan Heaven's Destiny Trading Company langsung menyusut sebesar 40%. Situasi seperti ini sangat menyenangkan Qian Er dan Li Huiseng. Ditekan oleh Heaven's Destiny Trading Company selama bertahun-tahun, pertempuran omset ini terjadi dengan sangat indah. Meskipun mereka kehilangan laba 20% karena mereka menyinggung Ye Yuan, mereka masih memiliki perasaan ditinggikan saat dipenuhi. Yang bahkan lebih bahagia adalah Yu Ming. Perasaan duduk di rumah dan menghitung uang ini terlalu luar biasa. Ye Yuan memberi Yu Ming 5% saham. Meskipun hanya 5%, dia juga kaya dalam semalam. Perasaan menghitung uang sampai tangan seseorang mengalami kram benar-benar luar biasa. Yu Ming masih memiliki perasaan seperti sedang bermimpi sampai sekarang. Tetapi beberapa hari ini, dia juga belajar banyak hal mengikuti di belakang Li Huiseng. Ye Yuan menyerahkan masalah penting kepadanya. Dia secara alami tidak berani asal-asalan. Yu Ming adalah orang yang pintar. Dia tahu bahwa semuanya hari ini semuanya diberikan oleh Ye Yuan. Investasi emosionalnya telah menerima pengembalian yang luar biasa. Tetapi untuk mempertahankan, dibutuhkan kerja yang lebih keras. Ye Yuan tidak memiliki penolong yang kompeten di Fragrant Medicine Pavilion, dan jika dia tidak berkinerja baik, secara alami akan ada orang yang datang dan menggantikannya. Sama seperti pusat perhatian pavilion obat harum sangat berkembang, Ying Tianya akhirnya mampir. Bab 741-741 Alkimia Saint He, Master Ye, kita akan beristirahat dan mengatur ulang sebentar di Clear Ridge City, lalu menuju gua kuno itu. Gua itu tidak jauh dari sini. Aku khawatir malam yang panjang akan penuh dengan mimpi. Lebih baik masuk lebih awal. Petik 2. Ying Tianya dan yang lainnya datang ke kota tetangga, Clear Ridge City, melalui rangkaian transmisi. Tapi setelah Ying Tianya tiba di sini, dia sepertinya tidak mau tinggal di kota. Tidak tahu apakah itu menyangkut juniornya, atau hal-hal yang ingin dia sembunyikan. Mengenai hal ini, Ye Yuan dan yang lainnya secara alami tidak memiliki keberatan. Perjalanan ini, Ying Tianya membawa serta Luo Fang dan beberapa pengikut realem tanpa batas tahap akhir. Pesta 8 hingga 9 orang agak mencolok. Di sisi He Suming, perusahaan perdagangan takdir surga juga mengirim seniman bela diri surga pencerahan surga untuk melindunginya. Dalam kelompok orang ini, hanya pembangkit tenaga listrik alam pencerahan surga sebanyak 5.
Tentu saja, dia Suming surga pencerahan alam ini pada dasarnya setara dengan tidak berguna, sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Sepanjang jalan, He Suming secara alami menghadapi Ye Yuan dengan tatapan tajam, tapi Ye Yuan memiliki udara yang acuh tak acuh. Menuju provokasi konyol semacam ini, dia tidak peduli sama sekali. Selama seniman bela diri surga pencerahan alam yang dibawanya tidak bisa mengalahkan Jun Tianyu, tentu saja, tidak ada yang berani menyentuhnya. Melalui pertarungan Ye Yuan tentang memberi petunjuk, Jun Tianyu akhirnya naik ke tingkat pedang. Meskipun ia masih tidak memahami niat sejati tertinggi, ia menemukan jalan untuk memahami niat sejati tertinggi. Pesta itu berhenti sebentar, lalu mereka langsung menuju gua kuno itu. Gua kuno terletak di rantai pegunungan. Ying Tiannya benar-benar menemukan pintu masuk gua langsung melalui tidak tahu apa artinya. Secara akurat, itu adalah hamparan jurang. Semua orang mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada pintu masuk sama sekali, hanya bebatuan sedingin es. Ying Tiannya mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin? Seharusnya ada di sini. Mengapa tidak ada pintu masuk? He Suming berkata, Tuan Kota Mulia, mungkinkah itu salah? Ying Tiannya perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, lokasi Junior Apprentice Brother yang dikirimkan kepada saya pasti ada di sini tanpa keraguan. Hanya saja tidak ada pintu masuk. Bagaimana dia masuk? Semua orang berpencar dan mencari, melihat apakah ada tempat yang menyerupai pintu masuk. Petik 2. Bawahan-bawahan yang dia bawa tersebar, mencari pintu masuk gua kuno di sekitarnya. Segera, seseorang berteriak, Tuan Kota Mulia, ada bentangan batu taruhan di sini. Semua orang pergi untuk melihatnya. Memang, mereka melihat bentangan pasak batu 500 meter di lingkar. Ini formasi arai. Selama kita memecahkan formasi arai, kita akan bisa memasuki gua. He Suming berkata dengan ekspresi bersemangat. Mengenai membobol gua kuno kali ini, Ying Tiannya membuat janji serius untuk tidak hanya memberi He Suming hadiah besar, tetapi hal-hal yang diperoleh perjalanan ini juga akan menjadi milik dirinya sendiri. Karena itu, He Suming masih cukup antusias dengan eksplorasi ini. Omong-omong, He Suming memang seorang alkemis yang kekuatannya agak tangguh. Tidak hanya dia mencapai alchemy Saint Realm dalam penyempurnaan pil, tetapi dia juga mencapai tingkat tier 7 di jalur formasi juga. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa taruhan batu ini adalah formasi arai dengan pandangan sekilas. Ying Tiannya sangat gembira ketika mendengar itu dan berkata, apakah alchemy Saint dia memiliki kepercayaan diri dalam memecahkan kumpulan formasi ini? He Suming tersenyum dan berkata, serahkan padaku. Jika bahkan aku tidak bisa melakukannya, semua orang bisa hanya melihat tanpa daya juga. Namun, City Lord yang mulia, dalam perjanjian kami untuk perjalanan ini, itu tidak termasuk segmen ini. Petik 2. Di antara orang-orang yang hadir, hanya ada dia, satu Master Arai Tier 7. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka memang tidak ada yang bisa melakukannya. Kecuali, He Suming tidak tahu bahwa di antara kelompok orang ini, masih ada Master Arai Tier 9. Pandangan He Suming hampir sama dengan pandangan Jun Tianyu. Ye Yuan memiliki pencapaian sangat tinggi dalam alkimia. Di daerah lain, dia mungkin hanya orang normal. Ye Yuan secara alami mengakui bahwa taruhan batu ini adalah sekumpulan formasi arai dengan pandangan sekilas. Tapi dia belum pernah melihat kumpulan formasi arai ini sebelumnya. Selain itu, Ye Yuan merasa bahwa meskipun peringkat formasi arai ini tidak tinggi, ada beberapa area yang sangat mudah untuk melakukan kesalahan. Orang yang mengatur formasi arai jelas ingin secara sengaja membujuk orang untuk ditipu. Ye Yuan awalnya berencana bergerak. Tetapi melihat He Suming begitu antusias, dia hanya bisa menutup mulut dan tidak berbicara. Perjalanan ini, kekuatannya adalah yang terlemah. Lebih baik menjadi lebih low profile. Jika He Suming benar-benar dapat memecahkan formasi arai, maka itu secara alami baik. Tetapi jika dia tidak bisa, itu juga belum terlambat baginya untuk melangkah maju. Hanya karena pemilik gua menggali begitu banyak jebakan, kelompok orang mereka mungkin akan menderita beberapa kesulitan. Dia Suming memeras segera, Ying Tiannya secara alami memiliki ketidakbahagiaan di hatinya. Kecuali, pada saat seperti ini sekarang, kemana dia akan pergi untuk mencari Master Arai lain? Alchemy Saint He, yakinlah, setelah aku menyelamatkan juniorku, hadiah yang dijanjikan kepadamu akan menambah 10% lagi. Kata Ying Tiannya. Dia Suming sangat gembira begitu dia mendengar dan berkata, masih Tuan Kota yang mulia yang lugas. Ini dia akan memecahkan formasi arai segera. Seperti yang dia katakan,
dia datang ke tengah-tengah pasak batu dan langsung mendorong tiang batu yang sedikit lebih tinggi ke bawah tanah. Taruhan batu ini memiliki ketinggian yang berbeda. Ketebalannya juga berbeda. Metode untuk memecahkannya adalah dengan menekan beberapa pasak batu yang penting. Area tanah ini memiliki sekitar 1000 tiang batu. Formasi susunan yang terbentuk juga cukup dalam. Setelah He Suming menekan satu pasak batu, dia berhenti sejenak dan menemukan pasak batu lain untuk ditekan. Ketika Ye Yuan melihat He Suming menekan tiang batu pertama, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi Jun Tianyu memperhatikan tindakan kecil Ye Yuan dan bertanya dengan lembut, "Kenapa? Ada yang salah dengan He Suming?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Sangat salah. Orang ini membual dengan sangat percaya diri, aku bahkan berpikir bahwa dia memiliki beberapa keterampilan. Tidak berpikir bahwa langkah pertama itu salah. Hati-hati dalam beberapa saat, mungkin akan ada sesuatu yang tidak terduga." Petik 2. Jun Tianyu sedikit terkejut di hatinya ketika dia mendengar tetapi diam-diam bersiaga. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya bahkan mahir di jalur formasi. Orang ini, apa yang tidak dia ketahui? Mengenai kata-kata Ye Yuan, Jun Tianyu tidak memiliki banyak keraguan. Karena dia sudah lama menyaksikan kehebatan Ye Yuan sebelumnya. Retak. Dia Suming menekan pancang batu sekali lagi. Tiba-tiba, itu sepertinya memicu sesuatu. Wajah semua orang berubah. Tidak bagus. Semuanya, hati-hati. Ying Tiannya berteriak. Suaranya belum memudar ketika panah yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah, menjalin ke jaring besar yang rapat, membungkus semua orang di dalam. Swoosh, swoosh, swoosh. Kekuatan panah itu sangat kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik surga pencerahan alam harus menanggapi dengan hati-hati juga. "Kalian sedikit, datang ke sisiku." Ying Tiannya berkata kepada beberapa pengikut alam tanpa batas itu. Dengan ini, Ye Yuan akhirnya mengalami kekuatan Ying Tiannya. Dia tiba-tiba melepaskan energi esensi, membungkus beberapa pengikut di dalam segera. Panah yang tak terhitung jumlahnya menembus penghalang energi esensinya, tetapi menjadi lemah dan lemah, tanpa ancaman sama sekali. Tapi He Suming tidak memiliki kekuatan yang hebat. Meskipun dia adalah realem surga pencerahan juga, kekuatannya terlalu buruk. Meskipun layar pelindung energi esensinya mampu bertahan melawan panah-panah itu juga, itu menyebabkan banyak luka baginya. Ini masih dalam keadaan di mana pembangkit tenaga listrik realem surga pencerahan yang dibawanya ke sini membantunya memblokir mayoritas panah. Panah berlangsung sekitar 15 menit sebelum berhenti sepenuhnya. Pakaian di tubuh He Suming sudah ditusuk ke sarang lebah oleh anak panah. Dia menderita luka luar yang juga tidak ringan, terlihat sangat menyedihkan. Yang membuatnya semakin canggung adalah bahwa ia dengan sungguh-sungguh berjanji untuk memecahkan formasi tadi. Hasilnya benar-benar berakhir seperti ini. Wajahnya tanpa sadar terasa panas terbakar.